Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Karmelita dengan NPM 2313034022. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Geografi Regional Australia Oceania. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Nyokro Mukti Wijaya SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah lokasi astronomis dari benua Australia. Benua Australia sendiri berada di 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan hingga 43 derajat lintang selatan. Kemudian lokasi geografis dari benua Australia. Benua Australia sebelah utara berbatasan dengan Indonesia, yaitu Papua Nugini, kemudian dan Laut Arafu, serta Laut Timur. Untuk sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selandia Baru. Dan sebelah selatan berbatasan dengan benua Antartika. Wilayah di benua Australia. Benua Australia terbagi menjadi beberapa wilayah. Wilayah utama Australia sendiri dengan ibu kota di Canberra terbagi atas 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial. Terdiri dari Australia Barat, wilayah teritori Australia, Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australia Selatan. Kemudian ada perbedaan wilayah teritori. Perbedaan utama itu terdapat pada tingkat otonomi dan pemerintahannya. Untuk negara bagian ini memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur sebagian besar wilayah dalam negeri mereka. Sedangkan wilayah teritori ini memiliki kewenangan yang lebih terbatas dan tergantung pada pemerintahan pusat. Negara bagian bertanggung jawab atas sistem pendidikan mereka sendiri, termasuk wewenang untuk mengembangkan sistem pendidikan mereka. Negara bagian juga memiliki tanggung jawab atas penyedia layanan kesehatan, kepolisian, hukum dan peradilan, transportasi, lingkungan, kesejahteraan sosial, pemberian izin, pertanian, pertambangan, dan infrastruktur sosial. Mereka mengatur dan mengelola banyak aspek kehidupan sehari-hari penduduk di wilayah masing-masing. Sedangkan wilayah teritorial, meskipun memiliki tanggung jawab yang sama dengan negara bagian atas wilayahnya, namun ada batasan dan pengawasan yang lebih besar oleh pemerintah pusat. Nah, wilayah teritorial ini juga sering jadi fokus perhatian pemerintah pusat dalam upaya memperluas ekonomi dan mempromosikan pengembangan daerah terpencil di Australia. Sementara pemerintah federal atau pemerintah pusat memiliki peran dalam bidang-bidang seperti kebijakan dalam dan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi sosial. Nah, selain wilayah teritori ini, Australia itu juga memiliki kepulauan. Untuk kepulauan di benua Australia itu ada Kepulauan Laut Koral. Nah, di wilayah ini ada gugusan pulau yang terletak di sebelah timur, di mana wilayah Queensland, letaknya di wilayah Queensland di Laut Koral. Di sini terdapat beberapa pulau penting seperti Pulau Great Barrier Reef, kemudian ada Pulau Hamilton dan Pulau Heron.
Nah, sebagian besar kepulauan Laut Koral adalah taman nasional dan merupakan tempat yang penting untuk ekosistem terumbu karang. Salah satu terumbu karang yang terbesar di dunia itu adalah yang berada di kepulauan ini, di Kepulauan Laut Koral, yakni Great Barrier Reef. Nah, yang kedua itu ada Kepulauan Selat Torres. Nah, Kepulauan Selat Torres ini letaknya di antara Australia dan Papua Nugini. Pulau-pulau ini dihuni oleh berbagai suku pribumi dan memiliki hubungan budaya yang kuat dengan Papua Nugini. Hubungan dekat dengan suku pribumi dari dua negara tersebut itu dikarenakan dahulu Australia dan Papua masih dalam satu daratan yang dikenal sebagai benua Sahul. Kemudian ada juga wilayah luar negeri Australia, yaitu Pulau Christmas dan Pulau Cocos, yang merupakan wilayah seberang Laut Australia yang terletak di Samudra Hindia. Selanjutnya itu ada gurun di benua Australia. Benua Australia itu dengan luas daratan mencapai 7,6 juta kilometer persegi. Benua Australia adalah benua terkecil, terendah, dan paling datar dan terkering kedua setelah Antartika di bumi. Wilayah gurun di benua Australia ini mencapai 35% dari luas keseluruhan benua dan wilayah pedalaman yang luas. Namun jarang berpenghuni karena letaknya yang terpencil dan gersang. Kondisi kering dan panas yang ekstrim jadi ciri khas utama dari gurun di Australia. Selain gurun Australia juga memiliki beberapa pegunungan. Nah, di sini ada pegunungan Alpen yang membentang sepanjang pantai timur Australia. Nah, di pegunungan ini terdapat Gunung Kosciuszko yang merupakan puncak tertinggi di Australia dengan ketinggian sekitar 2.228 meter. Ada juga beberapa dataran tinggi dan rendah, seperti dataran rendah Murai yang merupakan salah satu dataran rendah paling produktif dari segi pertanian. Kemudian, sungai di benua Australia. Nah, ini ada Sungai Murai dengan panjang 2.508 km. Sungai ini sekaligus menjadi yang terpanjang di Australia. Selanjutnya ada Oceania. Apakah Oceania ini dapat disebut sebagai benua atau sebuah kawasan? Jadi, Oceania merupakan wilayah dunia yang sering terlupakan dan jarang tersorot eksistensinya. Secara umum, Oceania adalah sebutan untuk negara-negara yang berada di kawasan Samudra Pasifik Selatan. Namun, ada juga beberapa negara Eropa yang menyebut Oceania adalah benua yang menggantikan benua Australia yang dianggap masih bagian dari benua Oceania. Dilansir dari World Atlas Oceania, dibagi menjadi 4 subkawasan dan terdiri dari 14 negara dan 13 wilayah dependensi. Kemudian, menurut World Population Review, Oceania ini dihuni lebih dari 40 juta orang yang tersebar di Australia dan Selandia Baru serta
daratan-daratan kecil di sekitarnya. Selanjutnya ada Australasia. Australasia ini merupakan subkawasan yang meliputi Selandia Baru dan Australia serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang memiliki populasi sekitar 33 juta orang. Nah, istilah Australia ini diciptakan pada tahun 1756 oleh seorang penulis Prancis bernama Charles de Brosses. Australia dan Selandia Baru secara kolektif menampung lebih dari 30 juta orang dan hampir 3/4 dari seluruh populasi Oseania. Australia sendiri memiliki populasi sekitar 26,3 juta jiwa, sedangkan populasi Selandia Baru melebihi 5 juta jiwa. Sebagian besar orang yang di kedua negara itu adalah adalah keturunan Eropa, tetapi ada juga populasi non-Eropa yang cukup besar. Australia sendiri memiliki penduduk asli yang dikenal sebagai aborigin. Beberapa percaya bahwa populasi ini adalah populasi manusia tertua di luar Afrika. Bahkan sebuah legenda mengatakan bahwa suku aborigin ini tiba di Australia dengan 250 kelompok dengan perahu sekitar 70.000 tahun yang lalu, dan ada 250 kelompok bahasa yang berbeda di antara suku aborigin di Australia. Sebaliknya, penduduk asli di Selandia Baru itu terdiri dari satu kelompok, yakni Maroe, yang diyakini telah bermigrasi ke Selandia Baru sekitar 1.200 tahun lalu. Nah, kemudian sebagian besar Australia tandus dan tidak ramah untuk dihuni. Faktanya, sebagian besar Australia adalah daratan rendah gurun, namun Australia memiliki tanah yang lebih subur di daerah yang lebih dekat ke pantai. Nah, terutama di Tenggara, tempat sebagian besar penduduk Australia tinggal. Nah, ekosistem Australia itu beragam, mencakup banyak tumbuhan dan hewan yang tidak terlihat di tempat lain. Budaya Australia itu dipopulerkan secara luas dalam berbagai media, seperti kita melihat boomerang dan kanguru yang banyak di negara tersebut. Selanjutnya ada Selandia Baru. Nah, Selandia Baru ini terbagi menjadi dua, ada Pulau Utara dan Pulau Selatan. Nah, Selandia Baru ini memiliki beragam wilayah geografis. Nah, kita dapat menemukan hampir semua fitur geografis di wilayah Selandia Baru ini, termasuk gletser, pegunungan, daratan, fort, hutan subtropis, dan dataran tinggi vulkanik. Nah, dua pulau besar negara ini yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan. Seperti disebutkan sebelumnya, Selandia Baru sebagian besar terdiri dari orang-orang keturunan Eropa dan penduduk asli Maori. Mereka sama-sama bangga dengan aspek budaya Eropa dan pribumi mereka. Selanjutnya ada Polinesia. Nah, Polinesia itu adalah subkawasan paling timur Oseania. Nah, nama Polinesia sendiri ini berasal dari kata Yunani yang secara harfiah berarti banyak pulau. Nah, meskipun pada peta ini kita tidak bisa melihat jelas pulaunya, tapi di sini Oseania ini memiliki lebih dari 10.000 pulau di kawasan ini, dan terdapat 3 negara merdeka dan 9 negara dependensi.
Sekitar 2 juta orang tinggal di Polinesia. Dengan ciri khas kulit mereka lebih terang dan tinggi. Mereka juga memiliki rambut hitam yang bergelombang atau lurus tetapi tidak keriting. Dan mereka adalah navigator dan pelaut yang ahli. Nah, wilayah samudra ini berbatas dengan Selandia Baru di sebelah selatan dan Laut Lepas di utaranya. Selanjutnya ada pemukiman manusia di Melanesia. Sudah ada sejak 70.000 tahun yang lalu. Kontak Eropa dengan Melanesia terjadi pada abad ke-17 dengan kolonisasi dimulai pada abad ke-18. Nah, pada akhir 1800-an, kekuatan Eropa menguasai seluruh Melanesia. Negara-negara merdeka seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomo, kemudian ada Vanuatu memperoleh kemerdekaannya masing-masing. Nah, untuk Papua Nugini sendiri memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1975. Salomo itu ada Kepulauan Salomo ada 1978, Vanuatu 1980, dan Fiji pada 1970. Nah, kemudian bisa dilihat sendiri di sini bahwa Papua Nugini dan Kepulauan Salomo itu menganut sistem monarki konstitusional dengan Raja Inggris sebagai kepala negara seremonial mereka. Sementara Vanuatu dan Fiji itu menganut republik. Selanjutnya ada Mikronesia. Nah, Mikronesia ini yang dalam bahasa Yunani berarti pulau-pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat di sebelah timur Filipina, sebelah baratnya ada Polinesia, sebelah utaranya ada Melanesia, dan sebelah selatannya itu ada Jepang. Nah, walaupun pada gambar itu tidak terlihat, tapi ada sekitar 983.000 orang tinggal di Mikronesia. Dan ada 5 negara merdeka di Mikronesia, yakni negara Federasi Mikronesia, ada Kiribati, kemudian ada Kepulauan Marshall, Palau, dan Nauru. Kemudian ada juga 2 dependensi di Mikronesia, yakni Guam dan Kepulauan Mariana Utara. Keduanya dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, lebih dari setengah populasi di Mikronesia ini tinggal di negara dengan nama yang sama, yaitu Mikronesia. Sedangkan Federasi Mikronesia memiliki populasi sekitar 553.000. Nah, negara pulau kecil Nauru adalah yang paling sedikit penduduknya dan hanya memiliki kurang dari 11.000 orang. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.